Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Prameswari. Di sini saya sebagai kelompok pemateri, yakni kelompok 22, yang akan menjelaskan tentang aplikasi pohon merentang minimum. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini aplikasinya tuh apa aja. Jadi saya bakal ngejelasin beberapa aplikasi dari pohon merentang minimum ini. Yang pertama yakni pengoptimalan jaringan listrik. Nah, di sini penyaluran transmisi energi listrik dari pusat pembangkit listrik dilakukan dengan kabel melalui saluran udara atau saluran bawah tanah. Nah, kemudian transmisi saluran udara sendiri memiliki beberapa keuntungan, antara lain isolasinya lebih mudah, pendinginnya lebih baik, gangguan-gangguan lebih cepat diatasi, dan juga jauh lebih murah. Nah, di sini saya bakal menampilkan gambar penyaluran energi listrik. Oke, jadi gambar penyaluran energi listriknya seperti ini. Bisa difahami terlebih dahulu. Jika kurang paham, bisa dilihat pada makalah yang sudah saya sajikan. Untuk selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi yang kedua, yakni perencanaan jaringan transportasi. Nah, di sini titik-titiknya dapat berupa terminal, sedangkan sisi-sisinya dapat berupa jalan raya. Nah, persoalannya ialah menentukan pola transportasi yang dapat melayani seluruh terminal dengan jarak minimum. Oke, langkah-langkahnya yaitu pilihlah secara sembarang salah satu titik, kemudian hubungkan titik tersebut dengan titik terdekat. Untuk selanjutnya, tentukan titik-titik lain yang belum dihubungkan, yang jaraknya paling dekat dengan titik yang sudah dihubungkan oleh titik tersebut. Nah, ulangi hingga seluruh titik terhubungi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk untuk aplikasi pohon merentang minimum pada kereta api. Nah, untuk kereta api sendiri telah dijadikan dasar untuk pohon merentang ini dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari manusia. Nah, seperti ketika hendak direntangkan jaringan kabel listrik yang menghubungkan sejumlah lokasi dengan panjang kabel yang digunakan sependek mungkin. Nah, kemudian pada perencanaan jaringan transportasi atau distribusi barang, seperti membangun jalur kereta api yang menghubungkan sejumlah kota, maka apabila kita ingin menggabungkan beberapa kota dengan jalur kereta api, maka sangatlah diperlukan biaya yang cukup besar. Nah, oleh karenanya, dalam menentukan jalur kereta api, perlu ditentukan jalur yang paling efisien dan ekonomis dengan membentuk suatu himpunan. Nah, solusi yang paling optimal dalam kasus ini yakni menggunakan metode pohon merentang minimum. Dalam membangun pohon merentang minimum dapat digunakan dua algoritma yang cukup terkenal, yakni algoritma Prim dan juga algoritma Kruskal. Nah, untuk selanjutnya rancangan bus pariwisata Bandung. Nah, sama halnya untuk rancangan bus pariwisata Bandung sendiri juga digunakan untuk mempresentasikan rute yang dapat diambil. Nah, bus wisata sesuai dengan namanya perlu memberikan kepuasan maksimal bagi penumpangnya dalam menikmati keindahan Kota Bandung. Nah, untuk selanjutnya, aplikasi pohon merentang minimum pada saluran pipa PDAM. Nah, pipa PDAM pada pembuatan pipa saluran air juga menerapkan pohon merentang minimum gitu. Nah, karena itu harus terhubung dan tidak membutuhkan sikel. Jika terdapat sikel, maka pipa yang dibutuhkan semakin banyak dan tidak efektif. Nah,
contoh jalur pipa PDAM cycle tidak diperlukan karena tidak mungkin air itu dialirkan kembali ke tempat yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lainnya bisa kalian pelajari secara mandiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.